Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa MAJT TV serta TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita dijumpakan lagi ya di kajian sore kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita beliau Sayyidina Nabi Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari Yaumul Qiyamah. Mudah-mudahan kaum muslimin ya kita semuanya mendapatkan syafaat beliau, pertolongan beliau atas izin Allah besok di hari Yaumul Qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais serta pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kajian sore kali ini narasumber kita sudah hadir ya di tengah-tengah kita. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Gus Hilmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Gus? Sehat ya Gus? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita semuanya kaum muslimin disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang hari ini lagi tidak enak badan atau badannya kurang fit, mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakitnya dan mengangkat penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais serta pemirsa, di sore kali ini kajiannya yaitu tentang hadis ya. Hadis insyaallah akan mengangkat sebuah tema tentang kekhusyukan dalam sholat, tapi ada itemnya yaitu hadis yang ke 188 yang berkaitan dengan sujud Gus ya. Insyaallah nanti akan dijelaskan lebih detail lagi oleh guru kita beliau Gus Hilmi ya. Jadi apabila nanti para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui chattingnya WhatsApp-nya Radio Dais di 082133670000 atau bisa melalui via telepon di 0246746352. Baik, langsung saja Gus, yuk kita bahas bersama-sama kajian sore kali ini bersama dengan guru kita beliau Gus Hilmi Wafa. Untuk itu kami persilakan, monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para pendengar dan pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pengajian kita dalam kitab Bulughul Maram, masih dalam bab tentang anjuran khusyuk di dalam sholat. Yang kali ini berbicara terkait dengan adanya debu atau butiran-butiran kerikil yang menempel pada dahi ketika sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum fi sholati fala yamsah al-hasa fa innar rahmata tuwajihuhu. Rawahu al-khamsatu bi isnadin sahihin. Wa zada Ahmadu wahidatan auda. Wa fi sahihi an Mu'aikibin nahwuhu bi ghairi ta'lilin. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang di antara kalian mendirikan sholat, maka janganlah dia mengusap butir-butir kerikil atau kerikil halus yang menempel pada dahi, karena rahmat Allah berada di hadapannya. Riwayat Imam yang 5 dengan sanad yang sahih, dan riwayat Imam Ahmad terdapat tambahan redaksi, yaitu
wahidatan, yaitu usaplah sekali saja jika merasa mengganggu, auda atau biarkan. Wa fi sahihi, dan dalam hadis sahih dari Muaikib ada riwayat yang serupa ya, bi ghairi ta'lin, dengan tanpa menyebutkan sebab dilarang mengusapnya itu. Nah, jadi di sini ini masuk dalam bab khusyuk di dalam sholat, karena termasuk wujud dari khusyuk itu adalah tenangnya anggota badan. Jadi khusyuk itu memang intinya adalah di amal hati, bahwa hati itu khusyuk kan begitu kan ya. Tetapi wujudnya itu adalah yang bisa kita lihat ya. Kalau hati kan nggak bisa dilihat. Yang bisa dilihat dari sebuah kekhusyuan secara zahir itu adalah dari fisiknya, jasadnya, badannya. Yaitu apakah jasadnya itu tenang. Kalau jasadnya itu tenang, itu menunjukkan bahwa batinnya juga tenang. Ya, kalau orang kok gerak-gerak, banyak gerak dan lain sebagainya, itu badan yang banyak bergerak itu menunjukkan hati yang tidak tenang pula, atau tidak khusyuk pula. Nah, maka di sini atau sebaliknya ya, dengan badan yang banyak bergerak itu hati menjadi tidak khusyuk. Jadi ini saling berhubungan, bahwa hati yang khusyuk itu ditunjukkan dengan anggota badan yang tenang. Sebaliknya, dengan anggota badan yang tenang itu membuat hati menjadi khusyuk. Maka kita di dalam sholat itu dianjurkan untuk menghindari gerakan-gerakan yang tidak perlu. Gerakan-gerakan di luar sholat tentunya. Ya. Bukan gerakan yang terkait dengan rukun-rukun sholat. Gerakan yang di luar amaliyah sholat yang tidak perlu, yang dilakukan pada saat sholat. Misalnya apa? Misalnya di sini ketika kita sujud, lalu kok ada debu atau kerikil yang menempel di dahi. Nah, ini kemudian diusap. Nah, gerakan mengusap ini meskipun misalnya tidak membatalkan sholat karena gerakannya tidak lebih dari 3 kali berturut-turut kan itu. Nah, berarti kalau tidak sampai 3 kali berturut-turut kan tidak membatalkan sholat. Nah, itu pun bisa mengganggu kekhusyuan. Nah, kalau misalnya di sini justru adanya kerikil itu justru mengganggu karena risih dan lain sebagainya, maka bersihkan sekali dalam wazada Ahmadu wahidatan. Ya, kalau memang dibutuhkan untuk dibersihkan, cukup dibersihkan sekali saja. Ya, jangan berkali-kali, karena kalau berkali-kali itu akan sangat mengganggu kekhusyuan hati. Jadi kalau mau menghilangkan ya cukup sekali saja. Nah, karena apa? Karena fa innar rahmata tuwajihu. Karena dia sedang sholat, yang mana sholat itu dia sedang berada di dalam rahmat Allah. Rahmat Allah itu ada di depannya. Ya. Maka jangan dia hilangkan rahmat itu dengan hilangnya kekhusyuan di dalam sholat. Ya, jadi khusyuk itu mendatangkan rahmat Allah. Secara umum sholat itu mendatangkan rahmat Allah. Sedangkan sholat yang khusyuk itu tentu lebih berhak untuk mendapatkan rahmat itu. Allah, ya. Nah, ketika kekhusyuan itu hilang, maka potensi rahmat Allah itu juga bisa ikut berkurang kan. Makanya ketika doa masuk masjid itu adalah Rabbighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Rabbighfirli dzunubi, ya Allah ampunilah dosaku, waftahli abwaaba rahmatik, dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Jadi masjid itu adalah pintu rahmat. Nah, kenapa? Karena masjid itu tempat sholat. Ya.
ketika kita datang ke masjid lalu kita sholat, maka kita berhak untuk mendapat rahmat Allah. Nah, kekhusyuan itu bagian dari untuk mendapatkan rahmat yang lebih banyak dan lebih besar dan lebih berpotensi untuk mendapatkan rahmat itu adalah dengan sholat yang khusyuk. Nah, makanya ketika kekhusyuan ini kemudian hilang karena ada gerakan-gerakan yang tidak terlalu perlu di luar gerakan sholat, meskipun mungkin tidak membatalkan sholatnya karena kurang dari 3 gerakan berturut-turut, tetapi itu bisa mengurangi potensi-potensi untuk mendapatkan rahmat Allah dari sisi kekhusyuan tadi. Nah, jadi di sini kalau memang ada kerikil atau debu yang menempel pada dahi, ini tidak perlu dibersihkan, ya, atau kalau mau dibersihkan ya cukup sekali, ya. Nah, tetapi di sini bukan berarti kemudian hadis ini dipahami secara mutlak, ya. Maksudnya bagaimana? Bahwa di sisi lain ada hadis yang memerintahkan kita untuk sujud dalam 7 anggota badan. Salah satunya yaitu dahi. Maka kemudian para ulama mengatakan bahwa dahi ini harus menempel ke tempat sujud, tidak ada sesuatu yang menghalangi. Kan gitu. Jadi misalnya ini peci, kemudian kita menutupi seluruh dahi kita, maka ini sujud kita menjadi tidak sah. Karena dahi ini tidak menempel ke tempat sujud, tapi dihalangi oleh sesuatu yang kita pakai, yaitu peci itu misalnya. Nah, begitu juga, ya, misalnya itu bukan debu, bukan sekedar kerikil, tapi tanah yang kemudian menutupi seluruh, ya, seluruh dahi. Nah, ini sama seperti misalnya gini, contohnya, ada orang sujud di atas sebuah kertas itu. Ya. Kemudian ketika dia duduk di antara 2 sujud atau bangkit dari sujudnya, kertasnya itu nempel di dahinya. Maka sujud yang kedua itu bisa menjadi tidak sah. Ya, karena sujudnya yang kedua itu ada penghalang antara tanah dengan antara bumi dengan dahinya, itu kertas itu tadi. Sujud yang pertama sah. Karena tadi di atas tanah adalah kertas. Dan itu berarti dia sujud di atas kertas, yang kertas itu berada di atas tanah, nggak ada masalah. Tapi ketika kemudian dia bangkit dari sujudnya dan kertas itu menempel di dahinya, maka sujud yang kedua bukan lagi dia sujud di atas kertas, tapi dia harus sujud di atas bumi, karena di bumi itu sudah tidak ada kertasnya lagi, tapi kertasnya menempel di dahinya dia. Maka kertas ini bukan lagi menjadi tempat sujud, tetapi kertas ini menjadi sesuatu yang menghalangi dahinya dengan bumi tadi. Maka sujud yang pertama sah, sujud yang kedua menjadi tidak sah. Nah, itu sama. Kalau memang ini ada sesuatu seperti itu tadi, tanah yang menempel ke seluruh dahinya, maka itu menjadi tidak sah. Nah, maka bagaimana solusinya? Ya, solusinya sebelum sholat dibersihkan dulu tempat sujudnya itu, supaya satu, kalau itu tanahnya banyak sehingga sampai menutupi dahinya, itu tidak menyebabkan sholatnya menjadi tidak sah. Atau yang kedua tadi, tidak banyak, hanya sebagian. Kalau sebagian kan tidak ada masalah, karena yang tidak boleh itu kalau menutupi seluruh dahi. Kalau menutupi hanya sebagian, itu tidak masalah. Selama ada sebagian dahi yang menempel di tempat sujud, maka itu sudah sah. Jadi misalnya tadi ada kerikil 1, kan nggak menyebabkan sujudnya tidak sah, tidak. Sujudnya tetap sah, ya, karena hanya 1 kerikil saja. Sedangkan di bagian lain kan kosong. Nah, dalam arti bagian lain, dahi bagian lain itu bisa menempel secara sempurna di tanah. Tidak ada masalah berarti di bumi. Yang menjadi masalah adalah kalau menempel semuanya. Nah, itu dalam bentuk wujud sesuatu yang kelihatan seperti tanah. Kalau debu itu tentu juga tidak ada masalah, karena debu itu adalah sesuatu yang tipis, kan itu. Nah, sehingga tidak menghalangi dahi ini sujud ke bumi, kan itu. Nah, maka
yang terbaik adalah apa? Bersihkan dulu tempat sujud ini. Satu, supaya tadi tidak menyebabkan, kalau misalnya itu tanah yang lengket sehingga kemudian menutupi seluruh dahi menyebabkan sholatnya tidak sah, atau kalau itu kerikil atau debu yang menutupi hanya sebagian saja, sholatnya tetap sah, tidak ada masalah, sujudnya tetap sah, tidak ada masalah, tapi menyebabkan ketidakkhusyuan karena kemudian dia merasa terganggu adanya kerikil, adanya sesuatu yang menempel di dahinya tadi. Ya, yang mana tadi kalau dia mengusap berkali-kali maka akan menyebabkan tidak khusyuk. Ya, kalau mau diusap ya sekali saja. Maka di sini ada apa namanya? Ada dua hadis yang harus dipertimbangkan dalam hal ini. Ya, kalau kita hanya melihat ini saja, hadis ini saja, maka makruh kita menghilangkan apa? Menghilangkan sesuatu yang menempel di dahi kan gitu kan. Tetapi kalau sesuatu yang menempel di dahi itu menutupi seluruh dahi, maka bukan lagi makruh untuk menghilangkan, tapi malah wajib untuk menghilangkannya kan gitu. Karena apa? Karena menyebabkan sujudnya menjadi tidak sah. Maka ini penting bagi kita untuk bisa memahami penjelasan dari para ulama terkait dengan sebuah hadis, karena yang tahu duduk permasalahan dari sebuah hadis ini adalah para ulama. Karena dikaitkan dengan hal tadi. Jadi kalau kita hanya lihat ini saja, maka kita berhenti pada hukum bahwa dilarang untuk menghilangkan kotoran yang menempel atau hal-hal yang menempel di atas di dahi kita ketika kita sujud, misalnya kerikil atau debu atau apa. Tetapi kita harus juga melihat hadis lain yang mengharuskan dahi ini tidak boleh ada penghalang yang menghalangi ketika sujud. Maka kalau tadi hukumnya di satu sisi hukumnya makruh atau dilarang untuk menghilangkan, tapi kalau itu sesuatu yang menutupi seluruh dahi dan menghalangi sujud, maka bukan dilarang untuk menghilangkan, maka justru diperintahkan untuk diwajibkan untuk dihilangkan. Betul. Karena kalau tidak dihilangkan maka akan menjadi tidak sah. Makanya tadi yang terbaik solusinya adalah sebelum sholat kita bersihkan dulu tempat sholat tempat sholatnya, sehingga ini di satu sisi juga tidak mengganggu kekhusyuan, di sisi lain juga tidak berpotensi untuk menutupi tempat sujud kita antara dahi dengan tempat sujud tadi. Ya, karena kalau ada sesuatu kita hilangkan juga makruh, tapi di satu sisi ini mungkin mengganggu kita kan itu kan dalam kekhusyukan sholat. Jadi kalau dihilangkan berarti bergerak mengganggu kekhusyuan. Kalau tidak dihilangkan ini ganjel di sini juga mengganggu kekhusyuan juga. Jadi intinya bahwa sebaiknya memang dibersihkan terlebih dahulu. Nah, tetapi kalau di dalam hadis ini disuruh milih antara bergerak membersihkan dengan membiarkan, itu dipilih yang membiarkan. Betul. Dipilih yang membiarkan karena kalau dia membiarkan itu dia tidak melakukan sesuatu gerakan. Tapi kalau dia mengusapnya berarti dia ada gerakan yang ada inisiatif untuk ada sesuatu tambahan gerakan yang menyebabkan berpotensi untuk tidak khusyuk. Maka sesuatu yang dilakukan itu menjadi dihukumi makruh tadi. Betul. Jadi makanya antara sebuah gerakan dengan diam, kalau dalam hal dalam hal sesuatu yang negatif tadi karena mengganggu khusyuan kan ya. Betul. Maka itu diam itu lebih selamat. Maka kalau kita lihat contoh misalnya dalam hal yang lebih luas, ada 2 ayat dalam masalah perintah untuk bertakwa. Ya, 1, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Ya. Kemudian dalam ayat lain, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu
semampumu. Nah, ini dua ayat ini kan berbeda. Betul. Sama-sama merintahkan takwa. Betul. Tapi yang satu bertakwalah semampumu, yang satu bertakwalah dengan sebenarnya takwa. Nah, ini terus bagaimana ini? Kok yang satu merintah begini, yang satu merintah begini? Multi tafsir ini. Nah, maka kemudian para ulama mengatakan bahwa ittaqullaha mastata'tum itu adalah untuk amal-amal kebaikan, ya, untuk melakukan ibadah. Jadi ibadah itu semampu kita, ya, ibadah itu semampu kita. Kalau kita nggak mampu untuk melakukan sesuatu itu, Allah tidak memaksa, kan itu. Nah, misalnya orang tidak mampu sholat dengan berdiri, maka dia bisa sholat sambil duduk. Betul. Bahkan kalau dia tidak mampu untuk duduk, dia bisa sholat dengan berbaring. Maka itu yang dikatakan ibadah itu semampu kita. Ya. Allah tidak membebani kita dengan sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, tetapi kalau yang ketakwaan yang haqqa tuqatih itu adalah dalam hal menghindari maksiat. Betul. Kalau dalam menghindari maksiat itu bukan semampu kita, tapi sebenar-benarnya. Yeah. Kenapa? Karena maksiat itu sesuatu yang dilakukan. Kalau kita tidak melakukan, diem saja, itu tidak terjadi kemaksiatan itu. Iya, betul. Ya. Maka kalau kita diem, selamat. Ya. Tapi kalau kita bergerak, malah jadi dosa. Orang mau maksiat itu butuh biaya, butuh tenaga, butuh waktu, butuh energi. Iya. Kalau dia diem, malah selamat. Nah, maka begitu juga dengan ini. Ya, kenapa di sini sama-sama punya potensi untuk mengganggu kekhusyuan. Bergerak menghilangkan debu atau kerikil yang di dahi itu juga bisa mengganggu kekhusyuan. Betul. Kalau kita biarkan ini ganjel di dahi, ini juga mengganggu kekhusyuan. Sama-sama mengganggu kekhusyuan, diam itu lebih selamat. Iya. Betul. Jadi seperti itu. Nah, sebagaimana tadi ittaqullaha haqqa tuqatih, bahwa ketika seseorang menghindari maksiat itu harus dengan dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Karena dia diem saja itu selamat. Kalau dia bergerak malah bisa melakukan kemaksiatan, karena kemaksiatan itu butuh gerakan, butuh energi, butuh biaya dan seterusnya. Nah, maka yang dikatakan bahwa diam itu lebih selamat ya seperti itu dalam konteks dalam konteks sesuatu yang negatif. Betul. Maka kenapa di sini menghilangkan kerikil itu hukumnya makruh. Ya, jadi kita disuruh untuk membiarkannya saja. Ya, selama tadi bahwa sesuatu yang menutupi itu tidak menutupi seluruh dahi. Kalau menutupi seluruh dahi, maka justru sebaliknya diharuskan. Bukan lagi makruh, tetapi diharuskan untuk menghilangkan. Betul. Ya. Baik, ke Silmi, alhamdulillah penjelasannya tadi sangat luas sekali. Ini kayaknya nanti tidak ada break, langsung kita sambung ya. Karena waktu kita juga akan agak sempit nanti waktunya. Berkaitan dengan tadi, Gus, tentang sujud yang dahinya itu ada sedikit butiran debu, yang itu apabila diusap juga akan mengganggu konsentrasi kekhusyukan, juga apabila tidak diusap juga mengganggu konsentrasi kekhusyukan. Ini pertanyaan berikutnya adalah, itu kan yang jelas dahi itu harus nempel kepada tempat sujud. Yang ada, kalau ada penghalangnya semuanya dari dahi itu, maka sujud yang kedua tidak sah. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika para jamaah, ada satu jamaah yang memakai kaos kaki. Itu kan jari-jari kaki itu termasuk salah satu anggota tubuh yang harus nempel dalam tanah. Dan itu memakai kaos kaki. Lah itu hukumnya gimana, Gus? Apakah sah-sah saja? Atau juga sebaliknya, kalau ketika pakai mukena itu tangannya kadang kan tertutup semua itu. Nah, apakah ketika seandainya telapak tangan itu tertutup mukena itu kan menutupi, Gus. Itu gimana itu, Gus?
Ya. Jadi kalau masalah kaitannya menempel dengan tempat sujud, yang menempel secara langsung tanpa ada penghalang itu hanya dahi saja. Ya, jadi kalau lutut, kemudian kaki, tangan itu tidak ada masalah. Kalau memang ada sesuatu yang menghalanginya, misalnya pakai kaos tangan atau kaos kaki, itu tidak ada masalah. Ya, lutut kan juga harus ditutupi karena itu aurat. Betul. Nah, jadi yang harus menempel tanpa ada penghalang itu adalah dahi saja. Nah, tapi dalam konteks bahwa memakai kaos tangan itu makruh, ya menurut para ulama itu bukan dalam konteks bahwa telapak tangan itu tidak boleh terhalangi untuk menempel di tempat sujud, bukan itu. Karena kaos tangan itu kaitannya dengan bahwa wajah dan telapak tangan itu harus tidak ditutupi ketika sholat. Iya. Jadi makanya orang yang pakai cadar itu ketika sholat itu dibuka cadarnya kan itu. Kecuali memang ada hal yang menyebabkan fitnah misalnya, sehingga dia harus menutupi wajahnya, maka sholatnya tetap sah. Tetapi kalau tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan terjadi fitnah di situ, maka kalau dia menutupi wajahnya hukumnya makruh. Ya, menutupi wajah dan telapak tangan itu hukumnya makruh. Jadi di situ begitu juga akhirnya dengan laki-laki, ketika laki-laki memakai kaos tangan itu juga hukumnya makruh juga sama. Oke. Bukan hanya kepada perempuan. Iya. Tetapi kalau misalnya ada hajat tadi, misalnya dalam keadaan sangat dingin, sehingga dia pakai kaos tangan, maka sholatnya tetap sah. Tidak ada masalah. Jadi itu hanya sampai ke tingkat makruh. Dan itu tidak berhubungan dengan masalah batal dan tidaknya sujud tadi, tidak ada hubungannya dengan masalah sujud. Itu di sisi lain. Di sisi lain masalah terbukanya muka dan telapak tangan tadi. Ya. Jadi pembahasannya adalah pembahasan tentang terbukanya muka dan telapak tangan ketika sholat. Bukan pembahasan di dalam 7 anggota yang harus menempel ketika sujud. Iya. Kalau 7 anggota yang menempel ketika sujud, ya memang 7-7-nya harus menempel. Tetapi yang terkait dengan bahwa tidak ada penghalang di dalam sujudnya itu adalah hanya dahi saja. Jadi ini 2 hal yang berbeda. Baik Gus, kita sambil ini nunggu dari beberapa. Ini sudah ada yang masuk ini Gus. Ternyata ada yang WA ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, apakah sah jika seorang sholat di atas sajadah yang empuk dan keningnya terbenam di dalamnya ketika sujud? Mohon penjelasannya Gus. Ya. Jadi Rasulullah melarang orang untuk sujud di atas di atas sarir ya. Sarir itu kasur. Yang empuknya seperti bantal itulah ya. Iya. Awil wisadah atau bantal. Ya. Jadi sehingga kalau sajadahnya kok empuknya seperti empuknya bantal tadi, ya, atau seperti empuknya kasur yang menyebabkan kepalanya menjadi terbenam, betul. Nah, maka itu hukumnya makruh. Jadi larangan itu larangan dalam kaitannya kemakruhan. Nah, kalau sahnya ya sah saja. Sah saja. Ya, selama tadi 7 anggota badan itu bisa menempel dengan benar, dengan baik. Kalau kemudian karena menyebabkan tidak bisa menempel dengan baik, atau tidak ada anggota tidak ada anggota dahi yang menempel karena kecepit dengan empuknya tadi, maka juga bisa menjadi tidak sah. Makanya kenapa makruh? Karena itu punya potensi, punya potensi untuk tidak sah, kan itu kan. Sehingga sehingga dikatakan makruh. Tapi selama itu bisa menempel, ya,
itu sholatnya sah Sah-sah saja, saja. tetapi hukumnya makruh dan tidak dianjurkan kan itu. Ya, tidak dianjurkan. Nah kalau sajadahnya itu saya belum lihat ada sajadah yang seperti empuknya bantal atau kasur yang empuk itu yang seperti itu ya. Selama ini seempuk-empuknya sajadah ya masih bisa mampet kan itu apa namanya dahi ini masih bisa mampet dengan baik kan itu. Dan wajahnya tidak terjerumus semuanya. Ya, kalau ada orang yang jual sajadah seperti bantal itu empuknya pasti tidak laku. Ya, karena orang pasti juga akan merasa tidak nyaman sholat dengan posisi seperti itu. Malah nggak bisa nafas nanti, Gus. Ya, dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi selama 7 anggota badan itu bisa menempel dan dahi juga bisa menempel ke atas tanah ya, dengan mampet tadi, dengan itu hukumnya masih sah ya. Tetapi itu makruh ya. Makruh karena punya potensi tidak sah tadi. Ketika itu kemudian menyempitnya luasan yang kita tempel di tempat sujud. Tempat sujud tersebut. Iya. Baik Gus, alhamdulillah karena waktu tidak cukup untuk kita lanjutkan lagi Gus. Untuk itu minta berkah doanya agar kajian sore kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan manfaat untuk kita semua. Monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana ya Allah barik lana fi auladina wa talamidina wa ahlina wahfadhum wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birruhum rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kaum muslimin, kajian sore kali ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.